Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Harandi Kuputra dan rekan saya Amirah dan Rizky Ranutirta. Jadi saya dari mahasiswa Universitas Pamulang dari kelompok 2 mata kuliah Teori Ekonomi Makro akan membahas tentang pengangguran. Jadi pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Selanjutnya, angkatan kerja, yaitu adalah penduduk yang usianya masuk dalam kategori usia kerja, termasuk penduduk yang saat ini sudah bekerja maupun penduduk yang sedang dalam proses mencari pekerjaan itu sendiri. Berdasarkan ketentuan dari pemerintah, kategori usia produktif ini berada pada rentang usia antara 15 sampai 65 tahun. Selanjutnya ada macam-macam angkatan kerja. Yang pertama yaitu bekerja atau employed. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam atau tidak terputus dalam seminggu. Selanjutnya ada sementara tidak bekerja. Keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, yaitu seperti sakit, cuti, menunggu panenan, mogok atau lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah pengangguran terbuka atau unemployed, yaitu mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan namun belum mulai bekerja. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi 2 macam, yaitu berdasarkan sumber dan penyebabnya, dan yang kedua berdasarkan cirinya. Selanjutnya yaitu ada berdasar sumber dan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Kalau berdasar sumber dan penyebabnya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pengangguran normal dan friksional. Yang kedua pengangguran siklikal. Yang ketiga pengangguran struktural. Yang ketiga pengangguran teknologi. Berdasarkan cirinya yaitu juga ada 4. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran terselubung, yang ketiga pengangguran musiman, yang terakhir setengah penganggur. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Amirah. Baik, saya akan membacakan pengangguran normal atau friksional. Pengangguran normal atau friksional merupakan pengangguran yang terjadi lantaran seseorang yang berhenti bekerja karena ingin mendapatkan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Misalnya, seseorang guru honorer yang memutuskan untuk berhenti dan pindah ke lembaga pendidikan agar mendapatkan gaji yang lebih baik. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena faktor naik turunnya ekonomi sebuah negara. Saat ekonomi negara sedang turun, maka lowongan pekerjaan akan semakin sedikit. Contohnya, seorang karyawan yang terkena PHK lantaran perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami penurunan permintaan. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena perubahan ekonomi pada suatu negara. Misalnya, sebuah negara agraris yang berubah menjadi negara industri yang menuntut individu untuk bisa menguasai teknologi baru. Contohnya, seorang pekerja di perkebunan sawit yang menganggur karena tempatnya bekerja kini dialih fungsikan sebagai pabrik. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terjadi karena perkembangannya teknologi yang menggantikan pekerjaan yang sebuah bidang. Misalnya, seorang karyawan bagian las mobil menganggur setelah tempatnya bekerja kini menggunakan robot untuk mengalas mobil tersebut. Yang selanjutnya, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terjadi saat seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja sama sekali.
Salah satunya adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Contohnya, seorang sarjana pertanian yang menganggur lantaran tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai. Ya, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Amirah, yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan seseorang yang terpaksa bekerja di sebuah pekerjaan yang bukan keahliannya karena tuntutan ekonomi. Contohnya saja adalah seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai pelayan rumah makan karena tidak adanya pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya, pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi lantaran adanya permintaan pekerjaan yang terjadi hanya pada waktu atau musim tertentu. Pengangguran ini biasanya menimpa sektor pertanian dan perikanan. Contohnya adalah seorang petani yang menganggur setelah masa panen atau kemarau saat tidak menggarap sawah. Selanjutnya, apa sih dampak-dampak dari pengangguran? Yang pertama itu adanya pendapatan nasional yang menurun, pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja dan upah yang rendah, minat investasi dan pembentukan modal yang rendah menjadi sumber utama kemiskinan, pemborosan sumber daya manusia, memberi dampak sosial terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Terjadinya kecilnya jumlah lapangan kerja yang tersedia dari jumlah pencari kerja. Kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan pasar kerja. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif. Peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor dan impor, serta sebagainya. Selanjutnya, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Bagaimana sih cara mengatasi pengangguran? Yang pertama itu adalah menciptakan kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Selanjutnya, dan menumbuhkan usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja yang menuju profesionalisme, mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri, perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil, dan juga tingkat suku bunga yang kecil yang mendukung. Selanjutnya, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi mikro yang bertumbuh pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya, ada perbaikan dan penyatuan kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan juga kebijakan pemerintah kabupaten maupun kota. Selanjutnya, ada penempatan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai untuk dikirim ke luar negeri. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pengangguran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.